Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Pink. Amitabh Bachchan yang memerankan sebagai Deepak ini adalah pensiunan pengacara. Dia tak sengaja melihat wanita yang diculik oleh sekelompok pria. Nah, si Deepak ini kaget ketika wanita yang diculik itu malah dilaporkan oleh sekelompok pria yang menculiknya ke kantor polisi dan memenjarakannya. Si Deepak pun turun gunung untuk membela si wanita itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan di mana seorang pria tampak terluka di bagian mata dan pria ini dibawa oleh 3 orang temannya ke sebuah rumah sakit. Di sisi lain, ada 3 gadis yang baru saja pulang. Kemudian mereka terlihat ketakutan dan sepertinya menyesali apa yang telah mereka lakukan. Seorang gadis yang bernama Minal masuk ke sebuah kamar mandi, kemudian membersihkan percikan darah yang menempel di lengan dan lehernya. Film kemudian beralih dengan adegan di mana seorang pria tua yang menggunakan masker dan berjalan sembari menghirup udara pagi. Pria tua ini bernama Deepak. Saat bertemu Minal, pria itu menatap tajam ke arah wanita itu. Suatu hari, Pak Kasturi, pemilik rumah kontrakan di mana Minal tinggal, mendatangi Minal dan teman-temannya. Ia menanyakan sesuatu kepada Minal dan teman-temannya karena ia merasa aneh. Pak Kasturi ditelepon oleh seseorang dan orang itu memintanya untuk mengusir Minal CS dari rumah tersebut. Setelah pulang dari rumah Minal, Pak Kasturi malah disenggol oleh motor pria yang menelponnya tadi, guys. Pria itu mengatakan agar Pak Kasturi segera mengusir ketiga orang yang mengontrak rumahnya. Pak Kasturi pun segera menelpon teman Minal yang bernama Falak. Falak mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya esok pagi. Minal mendapatkan telepon dari Anan. Pria ini mengatakan bahwa Minal harus membayar mahal tindakannya yang membuat teman mereka kehilangan matanya. Minal meminta maaf, namun pria tersebut tidak mau terima. Karena merasa terancam, Minal pun lapor polisi, guys. Saat Minal melapor polisi, malah mengatakan bahwa ancaman itu tidak perlu ditakuti dan polisi seakan menyalahkan Minal. Karena menurut polisi, wanita baik-baik tidak akan berurusan dengan pria seperti itu. Saat mengetahui Minal membuat laporan polisi, Falak marah. Ia tidak mau melibatkan polisi karena ia takut jika ayahnya mengetahui masalah ini. Keesokan harinya, Falak mencoba menghubungi Rajvir untuk meminta maaf, namun Rajvir enggan. Dia mau Minal sendiri yang menemuinya langsung dan meminta maaf. Karena keangkuhan Rajvir yang tidak mau memaafkan Minal, Falak terpancing emosinya dan malah balik memarahi Rajvir. Guys, di antara keempat pria itu, ada seorang yang bernama Viswa yang berusaha menenangkan teman-temannya agar jangan memperpanjang masalah ini. Namun Rajvir CS tidak mau mendengarkan nasihat Viswa. Suatu hari, Falak dipanggil bosnya karena foto mesumnya ada di internet. Di foto itu, Falak seakan menawarkan jasa dirinya kepada pria hidung belang dengan imbalan rupiah. Karena itulah, bosnya memecat Falak dan ia tidak mau perusahaannya memelihara wanita seperti itu. Di suatu hari, ketika Minal jogging, Rajvir dan teman-temannya menculik gadis itu. Saat Minal diculik, Deepak menyaksikan sendiri kejadian tersebut. Ia kemudian menelpon polisi, namun polisi malah tidak memberikan respon positif karena polisi menganggap Deepak tidak memberikan rincian detail tentang mobil penculik. Saat diculik, keempat pria ini melakukan pelecehan seksual terhadap Minal. Gadis ini berusaha minta maaf, namun Rajvir CS tidak terima. Ketika Minal dipegang erat oleh Rajvir dan Anan, pria gendut yang bernama Dampi malah meraba gadis itu di depan teman-temannya yang lain. Minal berteriak minta tolong, tapi usahanya sia-sia. Setelah itu,
mereka melepaskan Minal dan melarangnya untuk melapor ke polisi. Keesokan harinya, Minal ditangkap polisi karena dianggap melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rajwir. Guys, masih ingat kan adegan di awal film tadi di mana Rajwir terluka di bagian matanya? Nah, gadis yang melukai Rajwir ini adalah Minal. Dan gadis itu dilaporkan polisi karena kasus tersebut. Dan kecelakaan itu tidak membuat Rajwir buta seperti yang disampaikan oleh Anam dan temannya. Saat Minal ditahan polisi, ayahnya datang menjenguk, dan di depan ayahnya, sang polisi malah mengatakan bahwa Minal adalah seorang PSK. Hati sang ayah hancur berkeping-keping, namun ia terlihat menyembunyikan perasaan itu. Polisi juga menambahkan, jika ia ingin mengeluarkan Minal, mereka harus memberikan uang jaminan. Saat malam hari, Deepak mendatangi Andrea dan Falak karena ia melihat kejadian tadi pagi saat Minal ditangkap polisi. Ia meminta kedua teman Minal untuk mencari pengacara, namun ketika mencari mereka tidak bisa menemukan satupun karena mereka tidak punya uang buat membayar pengacara. Falak dan Andrea kemudian memilih mendatangi rumah Tuan Deepak untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Keesokan harinya, Deepak kembali mendatangi kediaman Falak dan Andrea dan ia siap menjadi pengacara Minal. Oke guys, jadi Deepak ini adalah seorang pensiunan pengacara dan ia paham benar tentang urusan hukum dan kali ini ia bersiap untuk turun gunung buat bantu Minal. Berkat bantuan Deepak, Minal pun diberikan jaminan dan ia bisa bebas sementara waktu sambil menunggu waktu persidangan. Sidang perdana pun digelar. Dalam persidangan ini, pengacara Rajwir yang bernama Prasan membuat tuntutan bahwa Minal melakukan percobaan pembunuhan terhadap kliennya. Menurutnya, Rajwir CS beretikat baik dengan menawari Minal dan kawan-kawan untuk makan di sebuah restoran. Namun Minal dan kawan-kawannya malah salah tangkap dan bahkan menawarkannya untuk berhubungan seks dengan imbalan uang. Saat Rajwir menolak, Minal memilih menganiaya pria tersebut. Ketika giliran Deepak, pengacara ini mengatakan jika ini adalah kasus balas dendam. Rajwir tidak terima, Minal melaporkannya ke polisi saat mereka mengancamnya waktu itu. Jadi pria ini memilih menganiaya Minal dan mengintimidasi kliennya. Bahkan mereka pernah menculik dan menyekap Minal dalam mobilnya. Pengacara Rajwir kemudian memanggil Sarla sebagai saksi. Polisi wanita itu mengatakan jika ia tidak bisa menangkap Minal saat kejadian dan baru menangkapnya sekarang karena wanita itu melarikan diri setelah kejadian tersebut. Saksi selanjutnya adalah Mahesh Kumar dan ia adalah pelayan di resort tersebut. Kumar mengatakan jika Minal memukul Rajwir dengan menggunakan sebuah botol yang bisa membahayakan nyawa pria itu. Ia menambahkan bahwa dari pakaian dan gerak-geriknya Minal dan kawan-kawannya bukan wanita yang baik-baik. Selain Kumar, manajer resort juga bersaksi. Menurutnya, Minal dan kawan-kawan yang menawarkan hubungan dengan mengharapkan imbalan uang dari Rajwir. Saat Minal bersaksi, ia hanya berkata singkat saja dengan mengatakan bahwa semua yang dikatakan saksi dan penuntut umum adalah bohong. Selanjutnya giliran Andrea yang bersaksi. Ketika ditanya kenapa ia memasuki kamar Dampi, Andrea mengatakan bahwa ia kebelet pipis dan saat yang hendak menumpang toilet di kamar Rajwir, Rajwir mengatakan bahwa toilet di kamarnya rusak. Jadi ia diarahkan ke kamar temannya yang lain yang bernama Dampi. Andrea menjelaskan bahwa ia lama di kamar tersebut karena setelah menggunakan toilet, Dampi mematikan lampu dan pria itu menyentuhnya dan kemudian mendorongnya ke kasur. Andrea tidak menyelesaikan kalimatnya karena wanita itu merasa sangat malu. Kesaksian Andreas kontras dengan apa yang disampaikan oleh Dampi. Menurut Dampi, Andrea lah yang menjubunya, kemudian melucuti pakaiannya dan ia berusaha menolak karena ia sudah punya pacar. Dan Dampi juga menambahkan jika dia berasal dari keluarga baik-baik dan merupakan tipe lelaki yang setia. Falak adalah orang selanjutnya yang dimintai keterangan. Dari kesaksian Falak,
jaksa penuntut umum menegaskan bahwa gadis itu butuh dana yang besar untuk pengobatan keluarganya dan biaya renovasi rumah, sedangkan gajinya tidak mencukupi untuk menanggung semua itu. Ketika giliran Rajvir bersaksi, diketahui bahwa pria ini mempunyai pendidikan yang bagus dan berkuliah di luar negeri. Rajvir mengatakan bahwa ketika wanita itu menggodanya malam itu di restoran tempat mereka bertemu, menurutnya Minal yang memberikan kode padanya untuk berpencar ke kamar masing-masing dan meminta uang sebagai imbalan untuk bersenang-senang. Jika Rajvir menolak, maka Minal akan berteriak seakan-akan ia diperkosa oleh Rajvir. Karena Rajvir menolak untuk diajak having fun dengan Minal, akhirnya Minal pun memilih mendorong pria itu, kemudian memukul kepalanya dengan botol minuman. Guys, Tuan Deepak ini memiliki seorang istri yang sedang sakit dan ia dirawat dengan sangat baik oleh Tuan Deepak itu sendiri. Tuan Deepak ini juga memperkenalkan 3 kliennya ini kepada sang istri tercintanya, dan sambutan istri begitu ramah dan baik kepada Minal dan teman-temannya. Persidangan berlanjut saat Minal dimintai keterangan. Menurutnya, seorang pria bernama Viswa, teman sekolah Minal, memperkenalkan Rajvir CS kepadanya. Setelah selesai nonton konser rock, Rajvir mengajak mereka makan. Kemudian setelah makan dan minum, pria itu memaksa menyentuhnya. Minal mengatakan jika ia merasa jijik ketika seorang pria memaksanya dan ia tidak mau. Karena Rajvir terus menyentuhnya, ia pun memukul pria itu dengan botol. Dan dari kesaksian itu, hakim menyimpulkan jika Rajvir ingin mencabulinya dan ia memukul pria itu sebagai bentuk perlindungan diri. Jaksa penuntut umum memojokkan Minal. Ia mengatakan bahwa wanita baik-baik tidak mungkin mau menerima tawaran pria asing yang baru saja dikenalnya buat makan malam. Ia mengatakan Minal sengaja membidik sasarannya dengan memilih pria kaya seperti Rajvir. Jaksa kemudian menampilkan foto di mana Minal menuangkan minuman untuk Rajvir, yang artinya wanita itu memang berniat menggoda pria itu untuk bersenang-senang demi uang. Tak hanya bukti foto, pengacara juga menampilkan video rekaman CCTV, dan dari rekaman pertama terlihat jika Minal dan teman-temannya keluar untuk ngobrol di luar kamar, dan menurut tafsiran pengacara, mereka berembuk tentang harga. Video kedua menampilkan Andrea dan Dampi menuju ke kamar 503. Tak lama setelahnya diikuti pasangan Falak dan Viswa yang masuk ke kamar lainnya. Kemudian semuanya kembali bergegas ke kamar awalnya di mana Minal dan Rajvir berada di sana. Selanjutnya, ketika gadis ini kabur meninggalkan Rajvir dan kawan-kawan, jaksa menyimpulkan jika ketiga gadis ini bukanlah wanita baik-baik. Minal membantah. Ia mengatakan jika Rajvir dan jaksa berbohong. Ia pergi makan malam dengan Rajvir karena temannya Viswa memaksa. Ia juga tidak meminta uang dari pria itu. Ia memukul Rajvir karena ia merasa jijik saat pria itu menyentuhnya. Hakim menghardik Minal. Ia menganggap wanita itu tidak menghargai persidangan dan sidang pun dibubarkan. Persidangan berlanjut dengan menghadirkan saksi polisi bernama Sarla. Dari keterangan polisi ini, diketahui bahwa ia sengaja menangkap Minal atas perintah Rajvir. Sarla berbohong dengan menuliskan laporan palsu seolah-olah Rajvir melapor saat setelah kejadian pemukulan. Faktanya, pria itu melaporkan Minal karena kasus balas dendam. Minal yang melaporkan dirinya ke polisi setelah kejadian itu. Guys, momen yang agak tabu tapi dikupas tuntas di persidangan adalah Minal ditanya oleh Deepak apakah gadis tersebut masih perawan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan di usia berapa ia kehilangan keperawanannya, kepada siapa dia memberikannya, dan atas dasar apa ia mau menyerahkan secara gratis tanpa bayaran. Deepak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menegaskan bahwa Minal memang melakukan hal tersebut tanpa paksaan, tanpa uang, dan atas kemauannya sendiri. Sedangkan yang dilakukan Minal saat malam itu kejadian yang berbeda, yaitu ia mengatakan tidak untuk berhubungan dengan Rajvir. Tapi meskipun ia berkata tidak, Rajvir tetap memaksanya untuk membuat Minal terpaksa memukul pria itu sebagai bentuk pertahanan diri.
saat jaksa penuntut umum meminta Falak bersaksi, kembali ia memojokkan wanita itu dengan mengumbar kehidupan pribadi Falak, di mana jaksa menyebutkan bahwa gadis itu adalah gadis simpanan seseorang bernama Javed. Merasa tertekan, Falak akhirnya membongkar kebenarannya. Pertama, ia mengatakan bahwa ia bukanlah gadis simpanan Javed dan tuduhan jaksa hanyalah sebuah kebohongan. Falak juga mengakui jika malam itu mereka memang menerima uang dari Razwir. Sekalipun mereka menerima uangnya, Minal pada akhirnya memutuskan untuk mengatakan tidak dan mengembalikan uang tersebut. Setelah Minal mengatakan tidak, Razwir terus menyentuh wanita itu dan memaksanya dengan cara yang tidak sopan. Setelah memberikan kesaksian, Falak menangis, begitupun Andrea dan Minal. Mereka seakan ditelanjangi harga dirinya di depan umum. Sebenarnya mereka ingin merahasiakan fakta bahwa mereka menyetujui bayaran yang diberikan Razwir. Namun Falak terdesak, sudah tidak kuat lagi guys, dan akhirnya membuat fakta itu terkuak. Tak cukup menangis di pengadilan, Minal dan teman-temannya melanjutkan hujan air mata mereka di rumah kontrakannya. Deepak kemudian meminta Razwir bersaksi. Dari kesaksian Razwir disimpulkan jika Razwir memang menganggap Minal CS adalah wanita gampangan karena mudah diajak keluar dan minum dengan orang asing. Deepak kemudian menunjukkan adik Razwir yang terlihat minum dengan seseorang di sebuah bar. Razwir naik pitam guys. Ia dengan terang-terangan mengatakan di depan pengadilan bahwa ketiga gadis itu adalah wanita gampangan karena ketiganya bisa diajak keluar oleh pria asing yang tak dikenal, dan siapa saja yang bisa menggoda wanita seperti itu. Sebenarnya apa yang disampaikan Razwir secara tidak langsung bahwa ia pada malam itu juga menggoda Minal dan teman-temannya. Ia membantah apa yang ia katakan di awal tadi, di mana ia mengatakan bahwa Minal CS lah yang menggoda mereka, bukan sebaliknya. Ketika diminta untuk menyampaikan kata penutup, jaksa penuntut umum mengatakan jika kliennya berasal dari keluarga terpandang dan dengan nama yang sangat baik pula, ia digoda oleh 3 gadis yang mengharapkan bayaran dari Razwir. Untuk itu, Minal harus dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, sedangkan 2 temannya mereka harus dipenjarakan 6 bulan agar berhenti menjadi PSK. Ketika tiba giliran Deepak, pria ini menuturkan jika seseorang mengatakan tidak, itu artinya tidak. Terlepas apakah orang itu istri, pacar, teman, atau bahkan PSK sekalipun, jika ia bilang tidak dan seseorang memaksanya untuk melakukan hubungan badan atau melecehkan secara fisik, maka itu adalah sebuah pemerkosaan. Dengan pertimbangan fakta persidangan dan keterangan dari para saksi, hakim memutuskan untuk memvonis bebas Minal dari tuntutan dan sebaliknya menjatuhkan hukuman terhadap Razwir dan kedua temannya atas tuduhan pelecehan seksual. Sedangkan untuk visual, ia hanya diberikan peringatan guys, dan film pun berakhir. Wanita kerap disebut sebagai makhluk Tuhan yang spesial. Kelembutan sikap dan hati seseorang wanita dikatakan mampu meluluhkan hati banyak orang. Meskipun begitu, bukan berarti wanita selalu lemah dan gak berdaya. Kecerdasan, ketangguhan, dan sikap bijak dari seorang wanita adalah beberapa hal yang membuat seorang wanita menjadi lebih menawan. Film tadi mengajarkan kita untuk tetap menjaga harga diri seorang wanita, karena harga diri seorang wanita itu tak ternilai harganya. Dan inilah alur film Pink. Jika kalian suka dengan video seperti ini, klik jempol ke atas dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.